Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi sudah kita mulai dengan membaca suratul Fatihah untuk menambah keberkahan juga, mari kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema yang kita akan berbagi adalah pada hari ini adalah rahasia di balik surat At-Taubah ayat 33, As-Saff ayat 9, dan Al-Fath ayat 28. Yang bunyi ayat tersebut dalam surat At-Taubah ayat 33 dan surat As-Saff ayat 9 adalah sama, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Tapi di dalam surat Al-Fath Allah berfirman, yaitu ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Jadi di ayat 33 surat At-Taubah dengan ayat 9 surat As-Saff itu ayatnya sama dan kalimatnya pun sama. Tapi di ayat 28 surat Al-Fath akhirnya yang beda, yaitu wa kafa billahi syahida. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat terbatas ini kita bisa sedikit meneliti sehingga kita akhirnya tahu, mengerti dan paham, bahkan mungkin insya Allah bisa menjiwai apa rahasia di balik 3 ayat ini sama. Tapi di dalam surat At-Taubah dan surat As-Saff itu Allah akhiri dengan walau karihal musyrikun. Di dalam surat Al-Fath ayat 28 Allah akhiri dengan wa kafa billahi syahida. Yang ayatnya sama, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Kalau kita artikan ayat ini secara mudah, secara simpel, artinya adalah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah
yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul ketika diutus oleh Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, dimodali oleh Allah dengan bil huda. Ulama-ulama tafsir menafsirkan lafaz bil huda ini ay bil Quran. Dan bukan hanya sekedar Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalahnya sebagai bekal dari Allah, tapi juga wadinil haq. Allah berikan bekal Nabi Muhammad dengan agama Allah yang benar, yaitu agama Islam. Kenapa saya katakan agama Islam? Karena Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya adalah agama Islam. Dan dalam Al-Quran juga surat Ali Imran ayat 85 Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari dan menjadikan selain Islam sebagai din atau sebagai agama baginya, maka Allah jelas mengatakan fala yuqbala minhu, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari dan menjadikan selain Islam sebagai din, sebagai agamanya, selain tidak akan pernah diterima oleh Allah, di akhirat dia pasti akan menjadi hamba-hamba Allah yang merugi. Kenapa? Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah Allah jelaskan kenapa merugi. Yaitu apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik orang kafir itu adalah dari golongan ahlul kitab atau wal musyrikin, atau golongan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, dan sampai mati orang-orang ini tidak bertaubat dan menutup hatinya untuk menerima hidayatul iman, hidayatul Islam sampai mati. Apa kata Allah? Allah jelaskan di situ, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Mereka di akhirat pasti Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya di neraka jahanam tersebut. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah. Karena orang-orang yang menutup hatinya untuk menerima hidayatul iman, hidayatul Islam, yang menutup hatinya untuk menjadikan Islam sebagai agama dinnya, sampai dia mati dia tetap dalam kondisi seperti itu. Orang yang seperti itu Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah sejelek-jelek makhluknya Allah. Nah, ini keimanan yang wajib kita imani sebagai muslim, bahwa satu-satunya agama yang benar bukan agama yang paling benar, Pak, tapi satu-satunya agama yang benar
dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, wajib kita harus mengatakan yaitu hanya agama Islam. Namun untuk hukum dunia, hukum di dunia, orang yang tidak mau membuka hatinya menerima hidayatul iman menjadi muslim atau muslimah tadi, itu dalam hukum dunia disebut mereka orang-orang kafir. Dan ungkapan istilah kafir ini ungkapan yang maaf, tidak ada ungkapan yang mengandung kekerasan, nggak ada ungkapan makna kafir itu dalam Al-Quran atau dalam istilahnya Islam. Itu adalah ungkapan orang, ya, perkataan atau ungkapan yang yang kasar. Enggak. Jadi istilah kafir itu istilah yang Allah yang memberikan. Kata kafir itu, ya, asal kata kafaro yakfuru kufron fahuwa kafirun, isim fa'il. Kafaro itu secara bahasa artinya menutup. Jadi siapakah orang kafir? Orang kafir adalah orang yang menutup hatinya untuk, ya, tidak menerima hidayatul iman, hidayatul Islam, untuk menjadikan dirinya sebagai seorang muslim atau muslimah. Sudah, itu selesai. Tapi sekarang ada istilah seakan-akan istilah kafir itu istilah yang menyeramkan, istilah yang menakutkan, sehingga, ya, ada yang berkata jangan berkata kafir, nggak benar itu istilah kafir, cukup ucapkan non muslim. Istilah muslim, kafir itu istilah dari wahyu dari Allah. Gak ada sedikit pun artinya penghinaan, gak ada sedikit pun artinya adalah yang mengandung makna radikal, gak ada. Itu adalah kata berita bahwa orang kafir itu adalah orang yang menutup hatinya untuk menerima hidayatul iman atau hidayatul Islam, untuk menjadi seorang muslim, orang beriman untuk menjadi seorang muslimah. Titik, yang ditambah-tambahin. Lah, kata kafir ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia kok. Kamu tahu nggak itu orang kuper? Kan kuper asal kata kafir dong. Kuper itu artinya apa, Pak? Menutup dirinya untuk berinteraksi dengan orang banyak, sehingga dia nggak tahu lingkungan. Maka dibilang kuper. Ya kan tuh? Ini covernya mana ini covernya nih? Ya kan sering mendengar tuh, Pak. Ini buku ini covernya mana? Itu kata kafir, nggak ada istilah ungkapan kafir itu mengandung penghinaan, istilah yang mengandung yang bisa membawa kepada makna radikal itu nggak ada. Yang sedihnya kadang-kadang kita, Pak, yang mengatakan gini kadang-kadang mengaku dirinya muslim. Yang lebih sedihnya lagi kadang-kadang yang mengatakan begini selain dia seorang muslim, kadang-kadang pemimpin di komunitas dia sebagai organisasi Islam dan sebagainya. Oke, Pak, ya? Nah, orang kafir di dunia itu ada hukumnya tersendiri menurut agama kita, bagaimana kita memperlakukannya. Satu, silakan buka Al-Quran surat Al-An'am ayat 108. Apa kata Allah? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kau caci maki sesembahan Tuhan selain Allah itu. Nggak boleh kau caci maki, nggak boleh kau nistakan, nggak boleh.
Sebab kalau itu kau lakukan, kata Allah, fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Orang-orang kafir itu akan melakukan pembalasan dan akan juga mencaci maki Allah karena unsur permusuhan dan unsur karena ketidaktahuan dan karena tidak ada ilmunya mereka tentang Tuhan tersebut, yaitu Tuhan Allah. Jadi haram hukumnya orang Islam menistakan dan mencaci maki agama-agama sesembahan orang-orang kafir tersebut. Itu satu. Yang kedua, orang kafir itu kalau kita baca fikih, terutama fikih daulah, fikih politik, ya, siasah syariah, itu orang kafir itu ada beberapa kelompok. Satu ada namanya kafir zimmi, orang yang berbeda akidah dan agama dengan kita, tapi hidupnya mau rukun dan damai dan berdampingan dengan kita. Sekalipun dia berbeda keyakinan dan akidah dengan kita, haram kita untuk menzolimi mereka, menipu mereka, nggak boleh. Menyakiti mereka nggak boleh. Rasul bersabda, man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang mengaku sebagai umatku, kemudian dia menyakiti orang kafir zimmi. Siapa itu orang kafir zimmi? Orang yang berbeda keyakinan dan akidah dan agama dengan kita, tapi dia mau hidup berdampingan dan mau hidup rukun dengan kita. Haram untuk disakiti. Siapa yang menyakiti orang kafir begitu karena hanya sekedar alasan perbedaan agama, itu kata Rasul berarti dia menyakitiku. Dan siapa yang menyakitiku berarti dia menyakiti Allah. Ada lagi orang kafir disebut kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Orang kafir yang melakukan perjanjian dengan kita sebagai muslim, ya, yang mereka melakukan perjanjian mau hidup berdampingan dan mau hidup rukun dan damai. Ini juga nggak boleh disakiti. Yang ketiga namanya kafir musta'man. Siapa itu kafir musta'man? Orang kafir walaupun berbeda akidah dan keyakinan dengan kita, tapi dia minta suaka, minta perlindungan kepada umat Islam. Itu juga nggak boleh disakiti. Nah, baru kelompok yang keempat yang disebut kafir harbi. Orang kafir yang berbeda keyakinan dan akidah dengan kita, tapi mereka memusuhi kita, mereka memerangi kita, seperti kita sekarang yang sedang terjadi di Palestina. Kaum Zionis Yahudi yang memusuhi dan memerangi dan menjajah orang-orang Muslim Palestina. Nah, itu baru istilahnya musuh tidak dicari, namun ketika berhadapan mereka dengan kita, kita tidak boleh lari. Jelas, Pak? Nah, kembali kepada ayat tadi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibekali Nabi Muhammad ini ketika diutus menyampaikan risalah, dibekali oleh Allah dengan Al-Quran dan dengan agama Allah yang benar, yaitu agama Islam tadi. Nggak boleh kita katakan Islam itu agama yang paling benar. Ya, kalau kita katakan agama Islam itu agama yang paling benar, berarti agama lain juga benar. Tapi walaupun kita wajib meyakini dan mengimani agama yang benar hanya Islam, tapi kita tidak boleh menghina, mencaci maki agama-agama lain. Dan perbedaan agama, keyakinan bukan alasan orang boleh melakukan kezaliman. Oke, Pak, ya? Nah,
Agama Islam itu adalah agama yang Allah katakan liyuzhirahu ala dini kullih. Allah akan unggulkan dan Allah akan tinggikan agama Islam itu atas seluruh agama yang ada di permukaan bumi ini. Kenapa? Karena memang risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW ini adalah risalah yang jelas-jelas Allah sendiri yang bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang dan kedamaian untuk seluruh alam semesta ini. Karena Allah sayang kepada siapapun dan apapun makhluk yang ada di alam semesta ini. Contoh yang mungkin kita kadang-kadang kalau kata orang kampung itu nggak ngeh, Pak. Tahu nggak ngeh? Apa nggak ngeh coba ya? Nah, saya kasih contoh. Kenapa kalau kita masuk kamar mandi, setelah kita berdoa, kita disunahkan dan dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri bukan kaki kanan ketika masuk kamar mandi. Ini salah satu contoh ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Allah ingin sayang kepada kita sebagai makhluk-makhluk, terutama manusia yang di alam semesta ini. Allah ingin menyelamatkan kita, tidak mau mencelakakan. Ayo bayangkan, kamar mandi itu biasanya tempat yang basah, kadang-kadang licin, atau kadang-kadang bekas sabun, atau kadang-kadang ada lumut. Betul, Pak? Kalau kita masuk kamar mandi, kita dahulukan kaki kiri, kebetulan terpleset, insya Allah walaupun jatuh tidak fatal. Kenapa? Karena kaki kanan belum masuk. Kaki kanan pertahanannya jauh lebih kuat dalam menopang dan mempertahankan beratnya tubuh. Sebaliknya kalau kaki kanan kita dahulukan masuk kamar mandi, kepleset, fatal, Pak. Kenapa fatal? Karena kaki kiri kita tidak sekuat kaki kanan dalam menahan beratnya badan ketika jatuh itu. Benar kan, Pak? Allah nggak mau itu. Islam mengajarkan satu ajaran yang ingin menyelamatkan. Allah tuh sayang sampai masuk kamar mandi pun supaya tidak terjadi sesuatu, walaupun terjadi tidak fatal. Dahulukan kaki kiri, jangan kaki kanan. Sebetulnya ajaran ini bukan hanya rahmatan lil muslimin saja, tapi juga untuk semua umat manusia. Kenapa Allah mengharamkan babi untuk dikonsumsi, dagingnya dan apapun yang berhubungan dengan babi? Ya, babi itu saya pernah tanya ke beberapa dokter hewan. Babi itu binatang yang DNA-nya mirip dengan manusia. Maka jangan heran, Mbak. Vaksin, ya, kalau unsurnya unsur babi, itu cepat menyatu dengan manusia. Karena memang DNA-nya mirip dengan manusia. Biasanya operasi wajah, biasanya itu bahan-bahan untuk operasi wajah tuh biasanya yang paling gampang menyatu dengan kulit, dengan tubuh manusia dan dengan kulit manusia itu adalah bahan yang terbuat dari babi. Karena memang babi itu binatang yang DNA-nya mirip dengan manusia. Oke? Iya. Tapi saya nggak tahu, Pak ya. Saya nggak tahu. Kata orang yang mengkonsumsi babi, daging babi itu lebih lembut dari daging lembu, dari daging sapi. Katanya lebih lembut. Tapi Islam sudah mengatakan babi itu najis, bahkan najis mughaladah. Najis mughaladah.
Jadi karena dia najis, najis itu nggak akan bisa menjadi suci diapakan pun, ya tetap najis. Kalau kita konsumsi berarti kita mengkonsumsi barang najis, yang mana najisnya pun najis mughalladhah. Mungkin unsur cacing pita pada babi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dinetralisir. Tapi persoalannya babi ini binatang yang DNA-nya mirip manusia sehingga begitu gampang menyatu dengan manusia. Pak, babi itu satu-satunya binatang kalau sudah nggak ada makanan, dia bisa makan kotorannya sendiri. Babi itu saking jorok dan saking kotornya, itu dia kebal terhadap virus apapun itu. Maka jangan heran ketika 15 tahun yang lalu ketika ada virus flu babi, virus flu burung, ya, itu yang namanya babi, Pak, terkena virus flu burung tuh nggak ada masalah. Tapi jangan coba-coba unggas. Apalagi manusia, hitungan jam katanya cuma 74 jam meninggal itu. Tapi walau babi enggak, karena saking kotornya, udah biasa dengan yang kotor-kotoran. Itu babi. Jadi Allah tuh sayang sama kita. Wallahu a'lam bishawab, saya pernah baca satu informasi, babi itu juga satu-satunya binatang. Kalau ingin menyalurkan syahwat seksnya, babi itu, Pak, dia bisa menyalurkan kepada sesama jenis. Jantan dengan jantan, betina dengan betina, dia bisa itu, Pak. Kalau binatang lain nggak ada. Apa? Kambing bisa, kambing jantan dengan kambing jantan kawin, nggak pernah. Sapi jantan dengan sapi jantan kawin, nggak ada. Kerbau jantan dengan kerbau jantan dengan kerbau betina dan kerbau betina, nggak ada. Nah, karena babi itu binatang yang begitu kondisinya dan DNA-nya mirip dengan manusia dan dia najis mughalladhah, diapakan pun tuh nggak akan pernah bisa suci. Semakin tinggi pengetahuan dan teknologi, semakin nyata bahwa ajaran Islam itu adalah dinul haq, agama yang benar. Kenapa Allah haramkan darah? Walaupun dagingnya halal seperti darah kambing, darah sapi, darah kerbau, darah ayam. Karena dengan kecanggihan teknologi, alat medis namanya laboratorium, ya, kita aja dah kalau sakit, Pak, pergi ke dokter, kata dokter, maaf kami ambil sedikit ya, Pak, ya, darahnya kami cek nanti di laboratorium. Dalam waktu yang tidak lama ketahuan hasilnya. Pak, asam urat Bapak tinggi banget nih, gula darah Bapak tinggi banget nih, Pak, ini kayaknya ada indikasi ada kanker ini. Akan ketahuan itu, Pak. Ini kolesterol jahatnya dalam darah Bapak tinggi nih. Ini terjadi pengentalan darah nih, ketahuan. Ya kan, Pak? Jadi dengan canggihnya teknologi ilmu pengetahuan, padahal Rasul nggak ada tuh alat teknologi laboratorium untuk memeriksa darah. Tapi Allah sayang, Allah ingin menyelamatkan umat manusia ini. Maka sekalipun daging sapi halal, daging kambing halal, daging ayam halal, darahnya haram untuk dikonsumsi. Kenapa Allah mengharamkan konsep ribawi dalam ekonomi? Konsep riba, sistem riba dalam ekonomi. Kenapa Allah haramkan? Allah sayang. Agar dalam kehidupan manusia ini, manusia saling menyayangi, terciptanya kedamaian, tidak ada kezoliman. Coba dalam konsep ribawi, Pak, yang heboh sekarang, yang namanya pinjol,
Coba kita lihat, sadar atau tidak sadar, dalam konsep ribawi ada dua pihak, satu berbuat zolim, satu yang dizolimi. Betul nggak Pak? Sadar atau tidak sadar, yang berbuat zolim itu dengan sistem ribawi lama-lama hilang rasa kasih sayangnya, hilang rasa rahmatnya, hilang rasa ibahnya, bahkan bisa jadi menjadi orang sadis dan kejam yang sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Iya kan Pak? Allah nggak menginginkan nih ekonomi antara satu pihak dengan pihak lain kezoliman dengan hilang rasa kasih sayang. Coba Pak, minjam nggak seberapa karena nggak mampu bayar, surat jaminan rumah bisa disita. Betul nggak Pak? Lu mau tinggal di mana mau gue pikirin, itu urusan lu katanya. Diusir tuh Pak dari rumahnya Pak. Dan nggak ada lagi kasih sayang, nggak ada lagi yang namanya rahmat dan perhatian, sadis dan sebagainya dan sebagainya. Nah, agama yang liyuzhirahu ala dini kullihi ini ya, ini Pak Rasul yang bilang al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada ajaran agama apapun yang mampu menyaingi dan mengungguli ajaran Islam. Oke Pak? Tapi ya, ini diperlukan ikhtiar, ini diperlukan proses, ini diperlukan dakwah. Diperlukan dakwah. Yang pertama, ayat ini ada di dalam surat At-Taubah. Taubat itu artinya bertaubat. Ya, bertaubat. Kembali kepada yang benar. Jangan meneruskan hal-hal yang tidak benar. Itu taubat artinya ya Pak ya. Taubatan nasuah itu betul-betul kembali dengan ikhlas, menyesal atas dosa yang dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Itu taubat artinya. Yang kedua, surat ini, ayat ini ada di dalam surat As-Saffu. As-Saffu itu artinya barisan. Sof, jamaknya pluralnya sufuf. Biasa imam kalau berjamaah selalu mengatakan luruskan barisannya, sawu sufufakum. Ayat dalam surat At-Taubah ayat 33 dan As-Saff ayat 9 itu ayatnya sama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi, diakhiri dengan ungkapan walau karihal musyrikun. Dalam kita berdakwah ini Pak, dalam menyampaikan kebenaran ini Pak, dalam membuktikan keunggulan Islam ini Pak, baik dalam ekonomi, dalam politik, dalam ilmu pengetahuan, dalam segala aspek. Bagaimana cara ekonomi syariah itu kayak apa? Kehidupan yang sesuai dengan syariat itu seperti apa? Politik yang sesuai dengan syariat itu politik yang seperti apa? Oke Pak? Ini harus diperjuangkan. Nggak bisa kita tunggu hasil. Nggak bisa. Untuk membuktikan kebenaran agama ini, untuk membuktikan keunggulan agama Islam ini, harus melalui proses. Ya Pak ya. Tapi ingat, di dalam berdakwah menyampaikan kebenaran ini banyak orang yang benci, banyak orang yang nggak suka, akan menghadapi berbagai macam tantangan dan akan menghadapi berbagai macam ujian dengan berbagai macam cara intrik dilakukan oleh
mereka yang benci untuk menghadang dakwah Islam ini. Oke Pak? Walau karihal musyrikun, tapi kita tidak boleh berhenti. Nah, kemudian ayat yang ketiga ada di dalam surat Al-Fathu, tapi diakhiri wa kafa billahi syahida. Al-Fathu itu artinya apa? Kemenangan, kesuksesan. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan itu sudah datang, kau pasti akan melihat banyak manusia berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam ini untuk mengaku menjadi muslim. Al-Fathu. Dan kita mengenal dalam sirah Nabawiyah peristiwa tahun 8 Hijriah yang disebut dengan Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Kemenangan Nabi dan para sahabat sehingga mampu membuka kota Mekah dan menguasai kota Mekah. Setelah 8 tahun berhijrah dan menyusun politik dan kekuatan di kota Madinah. Jadi Al-Fathu artinya kemenangan. At-Taubah artinya taubat. As-Soffu artinya barisan. Apa rahasia di balik firman Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Itu ada dalam surat At-Taubah ayat 33 dan surat As-Saff ayat 9. Tapi ketika di surat Al-Fathu ayat 28 Allah katakan lagi sudah bukan walau karihal musyrikun, tapi wa kafa billahi syahida. Apa arti wa kafa billahi syahida? Hanya cukup Allah lah yang menjadi saksi atas hal itu. Jadi apa rahasia di balik ini? Untuk menggapai Al-Fathu, kemenangan dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran, untuk membuktikan syariat Islam ini adalah agama yang hak, untuk membuktikan agama Islam ini adalah agama dan ajaran yang betul-betul rahmatan lil alamin, yang tidak ada ajaran agama apapun yang bisa mengunggulinya. Ya Pak ya, Zakir Naik seorang kristolog internasional, muridnya Ahmad Deedat. Kemarin ketika Piala Bola Dunia di Qatar, Zakir Naik ini diundang Pak untuk berdakwah Pak. Yang akhirnya banyak sekali itu penonton-penonton bola dari Eropa, dari Amerika, bahkan juga Amerika Latin tuh yang banyak masuk Islam itu. Itu Brazil itu menghadapi mu'awaf banyak betul itu, sampai Eropa juga. Ya. Subhanallah. Jadi untuk mencapai kemenangan Al-Fathu itu 2 syarat mutlak yang harus dilakukan. Ini rahasia di baliknya, Pak. Apa? 1, At-Taubah. Kita bertaubat, kita sadar, introspeksi diri bahwa kalau banyak hal-hal yang keluar dari jalur dari syariat dalam kehidupan kita, baik kita dalam berekonomi, baik kita dalam berpolitik, baik kita dalam bermasyarakat, baik kita di dalam segala aspek kehidupan kita, dalam berbisnis, di dalam mengurus rumah tangga, kalau banyak hal-hal yang memang kita sudah tahu nggak benar dan keluar dari syariat, hentikan, jangan teruskan, bertaubat, kembali kepada syariat dan kembali kepada peraturan. Kalau dalam bernegara, kembali kepada konstitusi dan undang-undang. Jangan dilabrak itu undang-undang dan konstitusi, cawe-cawe ingin hanya tujuan tertentu dan tujuan untuk pribadi. Ayo, kalau memang itu sudah nggak benar, Mbak, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi, jangan teruskan, hentikan. Hal-hal yang melabrak hukum itu, hal-hal yang bertentangan dengan syariat itu, taubat.
Syarat pertama. Dan tidak cukup taubat. Tapi as-sofu, apa arti as-sofu? Barisan. Bikin barisan yang kuat. Satu komando. Jangan kita gampang dipecah belah. Dan jangan gampang kita diadu domba. Dan jangan gampang kita akhirnya saling menfitnah, saling menjatuhkan. Kalau umat ini betul-betul kembali kepada yang benar, tidak meneruskan lagi hal-hal yang melanggar hukum, yang melanggar syariat. Kalau dia betul-betul satu komando, tidak gampang dipecah belah, tidak gampang diadu domba, yakinlah al-fathu, kemenangan akan diraih oleh umat ini. Kenapa? Karena Islam adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Oke Pak? Subhanallah, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan membuktikan, kata Zakir Naik, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan 85% lebih syariat Islam itu terbukti kebenarannya. Yang 15% hanya tinggal tunggu waktu membuktikan kebenaran syariat Islam itu. Kalau sudah mendapatkan kemenangan, apa kata Allah? Wa kafa billahi syahida. Allah yang akan menjadi saksi atas kemenangan itu. Tapi dengan syarat proses harus dilalui. Secara garis besar, kembali kebenaran kepada kebenaran, jangan lanjutkan hal-hal yang melanggar, apalagi hukum-hukum yang disebut dengan syariat. Jangan gampang lagi kita dipecah belah, diadu domba. Kadang-kadang demi kepentingan kelompok, demi kepentingan organisasi, demi kepentingan partai dan sebagainya, kita begitu mudah diadu domba. Bagaimana al-fathu akan didapat, kemenangan akan didapat kalau kita masih tidak bertaubat dan kalau kita masih tidak bisa menjalin apa yang disebut dengan barisan yang kokoh dan masih gampang untuk diadu domba. Kalau itu sudah kita laksanakan, insya Allah al-fathu, kita akan dapatkan kemenangan, akan diraih. Yakinlah, wa kafa billahi syahida, hanya Allah lah yang akan menjadi saksi atas semuanya itu. Inilah sedikit dibalik rahasia kenapa surat At-Taubah ayat 33 dan surat As-Saffu ayat 9 Allah berfirman, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala dini kullihi, diakhiri dengan walau kalihar musyrikun. Tapi dalam surat Al-Fathu Allah akhiri dengan wa kafa billahi syahida. At-taubah artinya bertaubat, kembali kepada yang benar, jangan lanjutkan hal-hal yang melanggar hukum, melanggar syariat. As-safu, kita bersatu, jangan gampang kita dipecah belah. Insya Allah Al-Fathu akan kita dapatkan. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.